Hingga saat ini, belantika musik tanah air masih didominasi oleh produser veteran seperti Tohpati, Andi Rianto, Pai BIP, Meli, dan deretan produser besar lain. Namun, perlu kita sadari, selain nama-nama itu, kini mulai bermunculan nama-nama yang IPM sebut bakal menjadi produser masa depan musik Indonesia. Produser-produser muda berikut ini siap membuktikan diri mereka sebagai pemain utama di masa depan industri musik Indonesia kelak. Mereka semua menguasai genre yang beraneka ragam dan seyogyanya membawa belantika musik tanah air ke semesta yang semakin berwarna. Aldi Nada Permana. Keunikan dari Aldi Nada Permana adalah kemampuannya memproduksi artis yang berasal dari latar belakang musik yang beraneka ragam. Aldi Nada Permana sanggup memproduksi karya bergenre anti-mainstream seperti recycle lagu Pupus oleh Hanindya dan indie pop Danila Riyadi di lagu AAA. Terlepas dari itu, Aldi Nada Permana juga memiliki telinga pop yang tajam untuk memproduksi artis-artis mainstream seperti Judika di lagu Tak Mungkin Terhapus, Eklat, Akhir Kisah, dan Jazz Berdua Bersama. Untuk Pupus, sang artis Hanindya dan sang produser Aldi Nada Permana dianugerahi AMI Awards untuk karya produksi rearrangement terbaik 2018. Ejra Mandira. Sama halnya dengan Eka Gustiwana, Ejra Mandira juga merintis portofolio miliknya sendiri di luar grup Hi-Fi yang meliputi produksi untuk Brigita Meliala alias It Gitab, Hal Indah Butuh Waktu Untuk Datang, dan Gea Indrawari Rinduku. Di luar ranah musik rekaman, Ejra Mandira juga pernah menjajaki ranah pentas musikal. Tercatat, pada tahun 2017 yang lalu, Ejra Mandira berkesempatan menjadi produser original cast recording untuk pentas musikal petualangan Sherina yang digelar di Taman Ismail Marzuki. Eka Gustiwana. Di luar dari grupnya World Genius, Eka Gustiwana mulai merintis portofolionya sendiri yang meliputi produksi untuk Kazama Hussein di lagu Wena, Titi DJ, Soul of Your Color, dan Marion Jola Jangan, Official Remix. Salah satu proyek Eka Gustiwana berikutnya adalah memproduksi album soundtrack untuk miniseri 7 hari sebelum 17 tahun. Ipa Fahir. Beberapa tahun terakhir terbukti menjadi era paling produktif bagi Ipa Fahir. Hingga kini, portofolio produksi Ipa Fahir meliputi sosok-sosok populer seperti Pirsa Besari di lagu Pelukku Untuk Pelikmu, BCL 12 Tahun Terindah, dan Trisol Cinta Keadaan. Jika kita buka Spotify, bisa kita temui playlist Ipa Fahir yang khusus memuat karya-karya yang pernah digarapnya, entah sebagai produser, songwriter, atau arranger. Rara Sekar. Terlepas dari prestasi manis para produser wanita senior seperti Dewi dan Maya Estianti, kenyataannya profesi produser masih didominasi oleh kaum Adam. Itulah mengapa eksistensi seseorang seperti Rara Sekar sangatlah krusial. Beberapa artis dan proyek yang pernah diproduksi oleh singer, songwriter, produser berusia 32 tahun ini, diantaranya Bandanera lagu Yang Patah Tumbuh Yang Hilang Berganti, Darah Muda, Selamat Tinggal, dan Isana Saraspati Luruh. Semoga produser wanita semakin bertambah dan berkelimpahan di belantika musik tanah air. Adibal Sahrul. Kesuksesan balada dangdut pop Kulepas Dengan Ikhlas tidak hanya meroketkan nama sang artis Lesti, tetapi juga sang produser di baliknya, Adibal Sahrul. Pasca Kulepas Dengan Ikhlas, produksi garapan Adibal Sahrul semakin dicari, baik oleh artis dangdut pendatang baru seperti Jana, lagu Ayah Ibu, maupun artis dangdut senior seperti Eri Susan, lagu Membunuh Rasa. Nikita Dompas. Tidak hanya berperan sebagai program koordinator untuk Java Jazz Festival 2020, Nikita Dompas juga mengukuhkan reputasi sebagai salah satu produser jazz paling digandrungi.
berkat sumbangsinya untuk Ardhito Pramono di lagu Waktuku Hampa, Andin, Everything in Between, dan Bunglon Dulu. Bila seseorang artis muda ingin merintis karir di genre jazz pop, tidak ada salahnya melirik talenta produksi seorang Nikita Dompas. Ari Renaldi. Meskipun Ari Renaldi sudah cukup lama menginjakkan kaki sebagai produser, belakangan ini Ari Renaldi seakan beroleh nafas baru berkat karya-karya produksinya bersama artis kekinian seperti Juicy Luicy, Lyodra di lagu Tentang Kamu, dan Arsy Widianto Rindu Dalam Hati. Ari Renaldi juga termasuk salah satu seorang produser paling bernyali, terbukti dari produksinya untuk lagu Rosa, Hati Yang Kau Sakiti yang di-remake dalam bahasa Korea. Petra Sihombing. Belakangan ini, Petra Sihombing semakin tersohor dari memproduseri orang lain ketimbang memproduseri diri sendiri. Petra Sihombing semakin mengukuhkan dirinya sebagai hitmaker paling dicari berkat kontribusi produksinya untuk Kunto Aji di lagu Rehat, Nadine Amizah, Beranjak Dewasa, Sivia, New York, dan Tulus Adaptasi. Namun, terlepas dari kesibukannya bersama artis lain, Petra Sihombing juga rajin merilis album solonya. Anka Diop Subran tidak hanya berperan sebagai bass player untuk trio jazz Gerald Situmorang, trio Anka Diop Subran turut menjadi produser untuk karya-karya artis populer seperti Rahmania Astrini, Kunto Aji, Pilu Membiru, dan Eva Celia A Long Way. Kontribusi Anka Diop untuk album Kunto Aji yaitu album Mantra Mantra turut mengganjar sang artis dan produser dengan AMI Awards untuk album terbaik 2019.